Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi sampai kita pada hadis yang ke-19, al-haditsut tasi'a asyar. Hadis yang ke-19 an Abil Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh bapaknya Abbas, Abdullah ibni Abbas. Namanya adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau menceritakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah suatu hari berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya gulam, wahai bocah, inni u'allimuka kalimatin. Saya akan mengajari kamu beberapa ungkapan. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya adalah jagalah aturan-aturan Allah, jagalah kefarduan-kefarduan yang telah diwajibkan oleh Allah, jagalah sholat 5 waktu, jagalah puasa Ramadan, jagalah penunaian zakat, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Pastinya ini merupakan ungkapan-ungkapan kiasan, ya, bukan ungkapan sebenarnya. Karena kita mengetahui bahwasanya manusia, orang-orang yang soleh itu mereka melakukan sholat, menjaga sholatnya, menjaga sholat-sholat sunnahnya, mereka menjaga amalan-amalannya, tetapi mereka tidak bisa melihat Allah di hadapan mereka. Ya, pastinya ini namanya adalah kiasan, ya, kiasan. Jadi bukan makna yang sebenarnya. Maksud dari tajidhu tujahaka, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu jika terjadi apa-apa terhadap kita menemui kesulitan, di hadapan kita ada Allah Ta'ala yang siap untuk membantu kita. Kita sakit, di hadapan kita akan ada Allah yang mengganjar kita ketika kita sakit, dan Allah pula yang akan memberikan kesembuhan kepada kita. Seperti itu maknanya. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata, ketahuilah bahwasanya umat atau seluruh manusia ini, lawijtama'at, seandainya mereka berkumpul, ala ayyanfa'uka bisyai'in, mereka berkumpul demi untuk membawa kemanfaatan kepada kamu, demi untuk menolongmu, demi untuk membahagiakan kamu, dan makna-makna yang seperti itu, membawa kemanfaatan di dalam kehidupan kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka tidak akan bisa membawa kemanfaatan kepada kamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis Allah untukmu. Maksudnya adalah meskipun kelihatannya
manusia yang berjasa kepada kita, tetapi tetap semua itu asalnya adalah dari Allah Ta'ala. Ya. Ada orang ngasih uang 100.000 kepada kita, kayak orang tersebut yang ngasih kepada kita. Padahal rezeki itu memang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan menjadi rezeki kita. Cuma jalannya adalah dari si orang tersebut. Seperti itu kira-kira maknanya. Wa inijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, seandainya mereka berkumpul ingin untuk berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat sesuatu yang membahayakan engkau, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kadabahullahu alaika. Mereka tidak bisa membawa madarat, membawa bahaya, membawa kerugian kepada kamu, kecuali sesuatu tersebut sudah ditulis oleh Allah akan menimpa kamu. Ya. Rufi'atil aqlam, kolam. Kolam itu adalah pena. Pena makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat takdir manusia itu telah diangkat. Maksudnya adalah segala sesuatu yang berjalan di dunia ini sudah diputuskan oleh Allah mulai sejak penulisan takdir tersebut, wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran yang dipakai untuk menulis takdir kita itu sudah kering, tintanya sudah kering, nggak bisa dirubah. Seperti itu maknanya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jadi inti daripada hadis ini adalah nasihat kepada Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas untuk tidak bergantung kepada manusia, tidak menggantungkan harapan kepada manusia, karena harapan kepada manusia itu merupakan harapan yang semu. Harapan sejati itu adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di sini ada masalah yang perlu kita bahas. Di sini Rasulullah SAW seakan-akan nggak boleh kita itu minta kepada selain Allah. Seakan-akan nggak boleh kita itu minta tolong kecuali kepada Allah. Ya. Makna itu benar. Ya, makna tersebut benar apabila dipahami dengan benar. Karena nyatanya di dalam kehidupan kita sakit pergi ke dokter. Dokter, tolong ini saya sekarang sakit flu, saya sakit batuk, saya panas, saya ini, saya itu. Tolong diperiksa, tolong buatkan resep. Kemudian itu minta tolong bukan? Iya, minta tolong. Apakah orang yang berbuat seperti itu terus melanggar hadis ini, kemudian dia menyekutukan Allah Ta'ala? Ya enggak sejauh itu mikirnya, gitu loh maksudnya. Itu namanya minta tolong. Ya. Kita datang kepada tukang bengkel, mobil atau motor kita rusak, kemudian kita mengatakan kepada tukang bengkelnya, tolong sih, mobil saya itu dilihat apanya yang rusak. Ada tolong kan, minta tolong. Ya. Apakah itu kemudian salah? Tidak meminta kepada Allah Ta'ala? Ya enggak. Ya, siapa terus mau berdoa, ya Allah mobil saya rusak. Ya, mobil saya rusak, tolong selesaikan kerusakan mobil saya. Ya. Tanpa ada sebab yang membenahi mobil tersebut, tidak akan terbenahi mobilnya. Ya, tanpa ada perantara. Ya. Tanpa ada perantara yang membenahi mobil tersebut, tanpa ada perantara dokter yang bikin mendiagnosa penyakit kita, kemudian menuliskan resep untuk kita, tidak selesai penyakit kita. Ya, itu secara zahir, ya, kelihatannya seperti itu. Meskipun di balik itu semua terdapat keyakinan bahwasanya penolong sejati itu adalah Allah. Kita datang ke tukang bengkel pun, kalau misalnya tidak ditunjukkan sama Allah, tukang bengkel yang benar-benar amanah, ya bisa saja kita cuma ditipu sama tukang bengkelnya. Ini rusaknya ini harus digini, karena padahal sama dia nggak diapa-apakan.
Ya, cuma kabelnya saja yang putus. Ya, yang oh, ini businya busuk, ininya ulinya harus diganti, ini radiatornya dan lain sebagainya, padahal cuma kabelnya saja yang perlu diganti supaya nggak berbet. Ya, supaya mobilnya nggak berbet. Itu cuma kabelnya saja yang diganti. Ngomongnya macam-macam. Tapi kalau kita ditunjukkan sama Allah Ta'ala orang yang amanah, kemudian seseorang tersebut itu dia membenahi sesuai dengan kebutuhannya, nah itu kan untung buat kita. Berarti yang menguntungkan dan merugikan itu siapa? Allah. Meskipun lewat perantara, siapa itu si tukang bengkel? Ya, kita sakit, kemudian kita minum obat, bukan berarti kita minta tolong sama obat. Ya, kita minum obat itu. Keyakinan kita adalah ini adalah perantara yang membawa kita kepada kesembuhan. Faktanya, ya kita kadang minum obat tapi nggak sembuh. Ya, kadang kita minum obat tapi nggak sembuh penyakit kita. Kadang kita sudah kuanta ganti dokter juga. Ya seandainya kalau misalnya keyakinan kita itu adalah dokter yang menyembuhkan, ya kita tuntut si dokter itu. Wah, gimana ini saya nggak sembuh-sembuh, ini sudah berkali-kali ke sini. Nah, kan enggak, nyatanya kan tidak. Ya, nyatanya ya kita tetap doanya itu sama Allah Ta'ala. Ya, tetap doanya itu sama Allah Ta'ala. Ya, itu hal-hal yang berhubungan dengan perkara dunia. Ya, nyari perantara itu dinamakan dengan tawasul. Ya. Mencari perantara itu dinamakan dengan tawasul. Dan tawasul inilah yang menjadi satu problem di dalam dunia Islam. Ya. Ada yang ngomong tawasul itu minta kepada selain Allah, itu merupakan perbuatan syirik dan lain sebagainya. Itu omong-omongan seperti itu kadang omongannya orang ngaji gak hatam. Ya, ngajinya gak hatam. Saya tunjukkan satu ayat di dalam surat An-Nisa ayat ke-64. Bunyinya wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami, maksudnya Allah, mengutus seorang utusan kecuali fungsinya utusan itu adalah untuk ditaati. Fungsinya utusan itu adalah untuk ditaati. Ya. Loh, bagaimana? Rasul itu kan manusia. Kok ditaati? Gak taat sama Allah Ta'ala saja. Siapa yang menyampaikan ajaran kepada kamu itu loh, siapa? Kalau nggak Rasul, ya. Itu maksudnya Allah Ta'ala di sini mentakrir, atau Allah Ta'ala di sini benar-benar menunjukkan bahwasanya yang namanya perantara itu ada. Meskipun dia manusia, tapi dia wajib ditaati. Karena apa? Dia utusan. Dan juga di sini ditambahi biiznillah. Ya, biiznillah. Dia itu ditaati atas izin Allah. Taatnya kita itu sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Ya, taatnya kita itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini awal ayat. Sudah Allah Ta'ala memberikan satu muqaddimah, satu penjelasan atau satu pembukaan untuk kita bahwasanya perantara itu memang ada, atau wasilah itu ada. Itu wasilah. Wasilah Mas Yan. Sekarang tawasulnya di sini. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Dan seandainya mereka ketika mereka mendolimi diri mereka. Mendolimi diri mereka itu maksudnya apa? Mereka meletakkan atau memposisikan diri mereka tidak sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Maksudnya adalah mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, ini maksudnya seandainya ada orang dia itu bermaksiat kemudian ja'uka, mereka datang kepadamu. Mu ini siapa? Nabi Muhammad. Mereka datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfarullaha, kemudian mereka ketika datang kepadamu itu mereka lalu minta ampun kepada Allah.
wastaghfara lahumur rasulu. Kemudian ar-rasul yaitu Nabi Muhammad minta ampun kepada Allah untuk mereka. Ya, gak cukup hanya cuma mereka minta ampun kepada Allah saja. Perlu ada dukungan Rasul memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Ya, gak cukup. Namanya apa ini? Tawassul. Kita doa sendiri. Kita siapa kita? Banyak dosa. Ya, mulut kita yang kita pakai doa ini banyak ngomong-ngomong kotor, banyak gibah orang. Ya. Jauh kita untuk langsung direspon sama Allah Ta'ala. Makanya kemudian kita butuh yang namanya tawassul. Ya, butuh untuk mencari perantara. Supaya apa? Supaya doa kita itu gampang diijabah oleh Allah Ta'ala. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh Allah di dalam ayat ini. Ya. La wajadullaha tawwabar rahima. Jika mereka melakukan seperti itu, maka pastilah mereka akan mendapati Allah tawwabar rahima. Allah itu maha menerima taubat, Allah maha penyayang. Sekarang kita melihat ke tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsirnya jelas, tafsir Al-Qur'anil Azim punyanya Ibnu Katsir. Ya, mungkin apa namanya? Perlu saya jelaskan ini tafsir apa, ini dari kitab apa, karena nanti ini masuk ke YouTube, nanti yang lihat itu orang macam-macam, supaya agak, wah ini gak terujukannya, sesat dan lain sebagainya. Kamu ngaji gak hatam. Ini ya, jelas di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan fayastaghfirullaha indahu. Mereka orang-orang yang berbuat dosa tadi yang datang kepada Rasulullah, mereka beristighfar kepada Allah di samping Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi Muhammad mereka minta ampun kepada Allah. Wa yas'aluhu, kemudian mereka meminta kepada Nabi Muhammad ayyastaghfirulahum, supaya Rasulullah juga dukung untuk memintakan ampun kepada Allah buat mereka. Ya jelas ya, ini jelas bahwasanya adanya tawassul di sini. Ya. Kalau mereka menjawab, oh itu ketika Rasulullah masih hidup, hukum ini berlaku. Rasulullah sudah meninggal dunia, hukumnya enggak berlaku. Lihat ini. Ya. Ini Imam Ibnu Katsir yang menyebutkan waqad dzakara jama'atun minhum asy-Syaikh Abu Nasr Ibnu Sabbagh. Ada beberapa ulama yang mereka menyebutkan, termasuk dari ulama itu adalah Syekh Abu Nasr Ibnu Sabbagh. Di dalam kitabnya Asy-Syamil, satu cerita yang sangat populer dari Al-Utsbi. Dia mengatakan, kuntu jalisan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah suatu kali duduk di samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a a'rabi, kemudian datanglah seorang a'rabi, orang pedalaman, orang desa. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian si a'rabi ini mengatakan uluk salam kepada Rasulullah. Sami'atullaha yaqul, saya mendengar Allah itu berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim, sesuai dengan ayat ini ya. Wa qad ji'tuka mustaghfiron lidzambi, dan ya Rasulullah saya datang kepadamu dalam keadaan beristighfar, ya, minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosaku. Ya, untuk dosa-dosaku. Mustashfi'an bika ila Rabbi. Saya minta tolong denganmu ini dengan Rasulullah, dengan wasilah, dengan perantara Rasulullah ila Rabbi, kepada Tuhanku. Rasulullah sudah meninggal loh ini. Rasulullah sudah meninggal. Kalau mereka mengatakan ayat itu
itu berlaku ketika Rasulullah masih hidup. Enggak. Ini Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya ada seorang Arabi datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW, kemudian baca ayat ini dan dia terus mengatakan, ya Rasulullah, saya datang kepadamu, saya minta ampun atas dosaku dan saya juga minta supaya saya dibantu, ya supaya saya dibantu untuk menyampaikan ini kepada Tuhanku, ya seperti itu. Summa ansya'a yaqul. Kemudian si Arabi tadi membuat satu gubahan syair. Ya khairu man dufinat bil qa'i a'zumuhu. Wahai sebaik-baik orang yang dikubur tulang belulangnya di tempat ini, di kuburan ini. Faqaba min tibihinnal qa'u wal akamu. Karena engkau dikubur di sini, jadinya wilayah ini itu jadi wangi. Ya, meskipun bukan wangi secara hakiki, ya, tapi wangi itu maksudnya adalah ini jadi penuh dengan keberkahan, maksudnya. Tempat ini penuh dengan keberkahan. Nafsil fida'u liqabrin antasakinuhu, jiwaku menjadi penebus untuk kuburan yang engkau tinggali. Fihil afafu wa fihil judu wal karomu. Di dalam kuburan ini tersimpan, terpendam al-afaf. Al-afaf itu artinya adalah sifat menjaga diri. Wal judu dan kebaikan atau kemurahan, wal karomu dan kedermawanan. Tsumman sarafal Arabi. Kemudian si Arabi tadi pulang. Faghalabatni ainayya. Kemudian saya tertidur. Ujbi tadi dia tertidur. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum. Kemudian saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Ujbi. Ilhaqil a'rabi. Wahai Ujbi, susullah A'rabi tersebut. Fabashirhu annallaha qad ghafara lahu, dan beri kabar dia gembira bahwasanya Allah telah mengampuni dia. Saya pernah melihat di pintu makamnya Rasulullah SAW itu tulisan ini ditulis di situ. Ya, karena ini merupakan cerita yang sangat populer sendiri, yang sangat populer sekali, sangat dipercaya bagi orang yang dari kelompok manapun, sekte Islam yang manapun itu mereka mempercayai akan cerita ini. Ya sudah sekarang. Tawasul dengan Rasulullah ketika beliau hidup ada dasarnya. Tawasul dengan Rasulullah ketika sudah meninggal dunia ada dasarnya. Terus bagaimana tawasul dengan ibadullahis sholihin? Tawasul dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh. Apakah boleh atau nggak boleh? Saya baca. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan hadis ini disertakan di berbagai kitab hadis. Di antaranya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan beliau menyatakan bahwasanya ini adalah hadis hasan. Dan juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Imam Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab At-Tauhid, dan masih banyak lagi yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajari kita umatnya, man kharaja min baitihi ila shalah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya ingin untuk melaksanakan sholat. Faqala, kemudian dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu. As-sa'ilina 'alaika, orang-orang yang minta kepadamu. Orang yang minta kepada Allah itu siapa saja? Bisa jadi nabi. Bisa jadi
hamba-hamba Allah yang lain. Ya, mulai Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Soleh, sampai Nabi Muhammad SAW, mereka kalau berdoa minta kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat Rasulullah SAW semuanya minta kepada siapa? Allah Ta'ala. Imam Hasan al-Basri, Imam Atha, dan lain-lain, mereka kalau minta kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain kalau minta kepada siapa? Allah Ta'ala. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan imam-imam yang lain itu minta kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Sampai saat ini, kita kalau minta kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Doanya Rasulullah apa? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika, ya Allah, dengan keberkahan orang-orang yang minta kepadamu, saya meminta kepadamu. Seperti itu. Ya, jadi tidak hanya tawasul itu berlaku untuk Rasulullah saja. Bukan hanya tawasul itu berlaku untuk Nabi Muhammad saja, dalam keadaan beliau hidup maupun meninggal dunia. Tapi juga tawasul itu boleh kita lakukan atas nama orang-orang yang soleh. Seperti itu. Jadi tawasul itu ada ya. Tawasul itu ada. Meskipun tadi bunyi hadisnya adalah Fa'idha sa'alta fas'alillah. Apabila kamu mintanya itu kepada Allah. Apabila kamu minta tolongnya itu kepada Allah. Tapi kita ini mengakui akan kelemahan kita. Kita ini mengakui akan banyak dosanya kita. Sehingga kita butuh namanya wasilah. Kita butuh namanya perantara. Yang mana perilakunya itu disebut dengan tawasul. Perilakunya minta perantara itu namanya adalah tawasul, dan tawasul itu ada dasarnya. Ya, tawasul dengan apa saja itu ada dasarnya. Ada juga yang tawasul dengan amal solehnya, seperti sebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bercerita tentang 3 orang yang mereka terjebak di dalam goa. 3 orang jalan, mereka terus turun hujan, lalu mereka bersembunyi, berlindung dari hujan itu di dalam goa. Lalu apa yang terjadi? Kemudian goanya itu tertutup oleh batu. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh mereka? Innahu la yunjikum min hadhi sokhra illa antada'ullaha ta'ala bisolihi a'malikum. Tidak bisa kalian selamat dari batu ini, kecuali kalian minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan bertawasul melalui amal-amal soleh kalian. Loh, ini kalau dipahami sama orang yang salah paham, tidak bisa yang menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali doa kepada Allah. Kecuali doa kepada Allah berarti kan meyakini adanya pengaruh dari selain Allah. Apa itu? Doa. Ya, meyakini pengaruh dari selain Allah yaitu adalah doa. Ini orang kalau salah paham memahami hadis ini, oh ini syirik. Nah, menyekutukan Allah Ta'ala, padahal nggak seperti itu. Ya, banyak ngaji, harus khatam, biar kemudian tidak salah paham. Nah, ini saya gak ngomong sama yang di sini, yang di sini insya Allah sudah ahli tawasul semua. Saya ngomong kalau misalnya ada yang lihat di YouTube, kemudian sebelumnya salah paham, biar pemahamannya itu biar benar. Ya, biar benar seperti itu. Sudah, kita katakan saja di dalam hadis ini memang mengandung unsur tauhid yang begitu mendalam, yaitu kita meyakini bahwasanya tidak ada yang membawa manfaat dan tidak ada yang membawa bahaya ke dalam hidup kita ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Siapa yang meyakini ada selain Allah yang membawa manfaat kepada dia, atau ada selain Allah yang membawa bahaya kepada dia, maka jelas dia itu syirik sudah. Jelas dia itu syirik. Tapi orang awam, ketika mereka melakukan minta tolong, ketika mereka minta uang dan lain sebagainya, apa pikirannya sedalam itu? Pikirannya apakah kemudian, wah saya meyakini, saya minta uang kepada orang tua saya yakin orang tua saya ini yang bisa membawa manfaat kepada saya, bukan Allah Ta'ala yang, kan nggak seperti itu. Ya sudah, biasa saja. Itu merupakan hal yang lumrah. Ya, itu merupakan hal yang lumrah. Dan perkataan Rasulullah SAW ini tidak usah dalam-dalamkan maknanya. Ya sudah, ini perkataan Rasulullah ini sedang ngomong sama anak kecil. Ya, siapa itu? Abdullah bin Abbas. Buktinya apa? Rasulullah menyatakan, ya gulam, wahai bocah. Wahai bocah, anak kecil masa paham kalau kamu minta kepada Allah. Ya, jangan minta orang tuamu, jangan minta kepada, ya enggak mungkin seperti itu. Ini perkataan biasa. Perkataan biasa yang inti dari perkataan Rasulullah itu adalah, sudah, kamu yakinlah bahwasanya berjalannya dunia ini, ya, bolak-baliknya dunia ini, itu semua sudah diatur sama Allah Ta'ala. Manusia bisa apa? Gak bisa apa-apa. Sudah diatur sama Allah Ta'ala. Makanya harapan itu tergantungan kepada Allah Ta'ala. Itu makna yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bukan makna yang jelimet seperti dipikirkan oleh orang-orang yang salah paham. Itu gak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ngomongnya sama anak kecil. Ya. Wa fi riwayati ghairi Turmudi, dan di dalam riwayat dari selain di dalam kitab Sunan At-Turmudi, ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Maknanya sama seperti tadi yang saya sampaikan. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah di dalam masa lapang, di dalam kondisi lapang, maka Allah akan mengenalmu di dalam kondisi sulit. Maksudnya adalah ketika kita tidak ada masalah, ya kita serius ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, tetap serius ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan kalau ada masalah baru kemudian kok ya. Ini kan kebanyakan orang seperti itu. Ya, kebanyakan orang lalai, sholat nanti, kemudian ketika ada masalah, wah doanya panjang kali lebar kepada Allah Ta'ala. Ya, panjang kali lebar. Ya. Kalau pas biasa-biasa, zikir aja nggak pernah. Ya. Seperti itu. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang tidak untukmu tidak mungkin datang kepadamu. Intinya seperti itu ya. Apa yang tidak untukmu tidak akan datang kepadamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang sudah jadi bagianmu tidak akan keliru datang kepada orang lain. Ya. Apa yang jadi bagianmu tidak akan keliru datang kepada orang lain. Wa'lam annan nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Pertolongan itu datang bersama kesabaran. Jadi gak boleh seorang manusia itu dia ujuk-ujuk dapat masalah, kemudian pengen sekarang juga selesai. Ya, pengen sekarang juga selesai. Dengan cara apa? Ya Allah, saya masalah gini, seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian dapat 3 hari, masalahnya masih belum selesai. Dia masalahnya utang. Masalahnya itu utang, dia gak kerja. Disuruh untuk bayar utang. Dari mana dia bisa bayar utang kalau gak kerja? Gitu loh maksudnya. Ya, minta semalaman sama Allah Ta'ala. Ya.
Kalau nggak ada usaha atau nggak ada sebab, nggak ada kemudian orang ujuk-ujuk datang kepada dia ngasih uang sama dia supaya dia bisa bayar utangnya, ya itu nggak akan bisa. Pokoknya di sini Rasulullah menyatakan bahwasanya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Kalau sudah sabar belum datang juga pertolongannya, ya kurang sabar berarti. Tunggu lagi, coba lagi, gitu kan? Ya, annan nasra ma'as sabr. Wa annal faraja ma'al karb, dan bahwasanya celah atau katakanlah solusi itu datang bersama kesempitan. Gitu aja di ini. Celah itu akan ditemukan ketika kita itu sudah sempit. Sudah sempit baru akan menemukan celahnya. Akan ada solusi jika datang masalah. Tidak akan ada solusi jikalau tidak ada masalah. Jadi masalah itu akan datang kepada kita bersama solusinya. Gitu. Masalah itu akan datang kepada kita bersamaan dengan solusinya. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di sini yang tadi membuat saya kayaknya cocok untuk disampaikan sesuai dengan penjelasan tadi, namanya wasilah tadi, ya. Namanya wasilah tadi. Di sini Imam Ibnu Hajar menyatakan waqila ya juzu ayakuna ala hadfi mudhaf. Boleh di sini maksudnya itu adalah ta'arruf ilallah tadi, kenalkan dirimu kepada Allah tadi, boleh jadi itu artinya adalah ta'arruf li malaikatillah, kenalkan dirimu kepada malaikat-malaikatnya Allah. Harus tahu bahwasanya setiap manusia itu diiringi oleh malaikat. Ada pencatat, raqib, atid. Ada namanya malaikat hafadhah yang melindungi diri kita, yang mana malaikat tersebut akan bergantian siang dan malam. Kalau waktu-waktu mau maghrib gini nanti ganti shift, malaikat yang lain datang kepada kita. Nanti subuh ganti shift lagi datang kepada kita. Ya, itu ada malaikat-malaikat yang selalu menyertai kita. Makanya beliau menyatakan, kenalkan dirimu kepada malaikat Allah ketika kamu dalam kondisi lapang. Bagaimana cara berkenalan dengan mereka? Biltizamika li ta'atihi. Dengan kamu mengerjakan atau memegangi ketaatan kepada Allah Ta'ala. Selalu di dalam ketaatan kepada Allah. Nah itu malaikat senang sama kita. Senang untuk membersamai kita. Wa idhari ibadatihi, dan menampakkan ibadah. Ya'rifka fi syiddah, maka malaikat-malaikat tersebut mereka akan kenal sama kamu di dalam waktu sulit. Biwasitati syafa'atihim, dengan perantara, ya perantara lagi, dengan perantara syafaatnya malaikat indahu, kepada Allah Ta'ala, fi tafriji karbika wa ghammika, di dalam menuntaskan masalah-masalahmu. Ya. Wa yadullu lidzalika ma fil hadis, dan ada dalilnya ini di dalam hadis, anna man lahu du'aun halar roho, orang yang pernah berdoa ketika kondisi lapang, idza da'a bihi hala syiddah, ketika dia berdoa dengan doa tersebut saat kondisi sulit, qolatil malaikah, maka malaikat akan mendukung doanya dengan dia mengatakan, Rabbana, ya Allah, hadza sautun na'rifuhu, kami kayaknya kenal suara ini. Ya Allah, kami kayaknya kenal suara ini. Wa idza lam yad'u halar roho, apabila orang enggak pernah berdoa ketika saat kondisi lapang, wada'a hala syiddah, dan dia berdoa cuma ketika kondisi sulit saja, qalu, malaikat-malaikat itu mereka akan mengatakan, Rabbana, ya Allah, hadza sautun lam na'rifhu, ini suara asing ini. Ya, ini adalah suara
asing. Ya, kami nggak pernah dengar suara ini. Maksudnya nggak didukung sama malaikat. Ya, tidak didukung sama malaikat. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga ya sudah seperti itulah pokoknya. Ya. Jadi kita cuma ingin untuk menegaskan bahwasanya yang namanya tawassul, mencari wasilah, mencari perantara di dalam berdoa kepada Allah Ta'ala itu bukan merupakan suatu kesyirikan. Ya, ada dasarnya, dari Quran ada, dari hadis ada, dari kalam ulama ada, ya, seperti itu. Jadi jangan kita berpikiran sempit, teruslah kita belajar sampai kita tahu tentang apa yang kita yakini itu benar, dan apa yang orang yakini itu kemungkinan juga ada benarnya. Ya, kaedahnya para mujtahid itu adalah orang yang seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu mereka kan dari Quran, dari hadis, kemudian mereka mengolahnya menjadi suatu hukum. Ya, kemudian ada beda pendapat kadang. Imam Abu Hanifah seperti ini, Imam Malik seperti ini, Imam Syafi'i seperti ini, seperti misalnya sama-sama dari satu ayat aula mastumun nisa. Itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik menyatakan bahwasanya megang perempuan yang bukan ibunya, bukan mahramnya, itu tidak membatalkan wudhu kalau tidak ada syahwat. Ya. Kalau tidak ada syahwat, ya memang tidak sengaja, gak selera. Maksudnya gak selera itu maksudnya apa ya? Gak sengaja nyenggol, itu gak batal. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i itu membatalkan. Ya pokoknya gimana pun, sengaja gak sengaja, namanya menyentuh laki perempuan itu tetap batal. Itu kan namanya perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat seperti itu ada kaedahnya. Mereka menyatakan, ya, qauli shawabun yahtamilul khata'. Ya. Pendapat saya ini itu adalah pendapat yang benar menurut saya, tapi juga kemungkinan ada salahnya. Wa qauluka khata'un yahtamilus shawab. Dan pendapat yang menurut kamu itu pendapat yang salah, tapi juga ada kemungkinan benar. Seperti itu. Ya. Jadi satu sama lain tidak saling menyalahkan. Satu sama lain saling menghormati. Enggak terus gak cocok sama saya, wah berdosa. Gak cocok sama saya kemudian kafir. Gak cocok sama saya melanggar aturan Allah. Gak seperti itu. Enggak. Ya. Kita diajari dalam Islam itu sopan santun. Kita harus klarifikasi dulu. Kalau bahasa kerennya sekarang itu di kalangan orang-orang berpeci itu tabayun. Nah, tabayun, harus tabayun terlebih dahulu. Kemudian ketika tabayun itu, ketika klarifikasi itu tidak boleh keras kepala. Nggak boleh keras kepala. Tidak boleh, enggak wis saya gak terima, pokoknya yang paling benar itu saya. Kamu harus ikut saya. Nggak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Barangkali ada satu wawasan yang belum dia ketahui, ada satu hadis yang belum dia pernah pelajari, itu harus ada namanya insaf. Insaf itu adalah sifat tahu diri. Insaf itu merupakan sifat tahu diri dan itu wajib dimiliki oleh setiap muslim. Ya, sifat tahu diri itu wajib dimiliki setiap muslim. Perbedaan pendapat selama itu tidak ada hubungannya dengan tauhid, keesaan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala, ya, kalau misalnya perbedaan pendapatnya itu tentang saya percaya Allah itu ada, tapi juga saya percaya kalau fulan itu bisa memberi manfaat kepada saya. Saya percaya juga kalau pohon itu bisa mendatangkan rezeki untuk saya. Itu merupakan kepercayaan yang salah. Ya, seperti itu yang salah. Tapi selama kita itu keyakinan adalah apa-apa yang terjadi itu
adalah merupakan satu aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya tetap kita berarti ada unsur tauhidnya. Lihat apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gini. Malam yashkurin nas lam yashkurillah au kama qol. Siapa orang gak terima kasih sama manusia, maka dia dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Berarti apa? Rasulullah di situ memberitahu kepada kita, iya, manfaat itu datang dari Allah. Tapi yang bawa ke kamu itu siapa? Ya. Dan yang bawa ke kamu itu paling tidak terima kasih sama dia. Ya gak cuma terima kasih sama Allah toh, ya Allah alhamdulillah, tapi gak terima kasih sama si orang yang bawa. Nah, itu namanya sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Seperti itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajari kita. Ya, Rasulullah itu mengajari kita seperti itu. Jadi tetap keyakinan kita apa-apa yang terjadi di dunia ini sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Tapi kalau misalnya ada perantara yang membawakan kepada kita, tetap kita mengakuinya. Tetap kita mengakuinya. Ya. Seperti itu. Sudah terlalu panjang nih pembahasannya. Sampai waktunya habis. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat di dalam kehidupan kita. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya 'azimu ya 'azimu ya 'azim اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.